Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Ayo kita pergi ke alam rahasia abadi terlebih dahulu." Tanyun menyimpan pagoda suci, lalu memasuki formasi teleportasi menuju ke alam rahasia abadi bersama para gadis dan raja beruang naga. Karena alam rahasia jiwa ilahi relatif dekat dengan alam rahasia abadi, Tanyun dapat mencapai alam rahasia abadi dalam waktu setengah jam. Pada saat ini, Tanyun, para gadis, dan raja beruang naga keluar dari formasi teleportasi. Tanyun segera melepaskan kesadaran spiritualnya. Ketika dia menemukan bahwa gerbang alam rahasia masih utuh, dia merasa lega. Kemudian, melalui kesadaran spiritualnya, Tanyun juga menemukan bahwa lebih dari 20 juta murid tampak pucat dan gemetar ketakutan. Tanyun juga menemukan bahwa Long Aotian berada di bawah gerbang alam rahasia. Long Aotian berteriak, "Orang-orang dari istana tidak terbatas. Jika kalian punya nyali, hancurkan gerbang alam rahasia dan habisi kepala ini. Dengarkan kepala ini. Tanyun, penguasa sekte suci Wangfu, pasti akan datang dan menghancurkan kalian." Di belakang Long Aotian, lebih dari 2000 pejabat tinggi juga berteriak. Setelah Tanyun mendengarkan hal itu, dia melambaikan tangan kanannya. Segera, sebuah penghalang kedap suara muncul. Long Aotian tertegun dan berkata, "Siapa yang mengatur penghalang kedap suara ini?" Semua pejabat tinggi menjawab, "Kami tidak melakukannya." Tepat ketika Long Aotian dan pejabat tinggi kebingungan, tiba-tiba sebuah suara yang akrab terdengar. "Para murid dan yang lainnya jangan panik. Kepala sekte ini ada di sini." Kepanikan para murid menjadi tenang. Long Aotian dan bahkan lebih dari 2000 pejabat tinggi, mereka sangat gembira. Segera setelah itu, para murid yang bersembunyi di danau, hutan, dan sungai, mereka langsung muncul dan berlutut menghadap ke langit. Para murid berkata, "Murid memberi hormat pada kepala sekte." Tanyun berkata, "Jangan takut, jangan panik, dan tidak perlu bersembunyi. Ada kepala sekte ini. Kalian bisa berkultivasi dengan tenang. Adapun musuh di luar alam rahasia, kepala sekte ini akan menangkap mereka semua." Lebih dari 20 juta murid berkata serempak. Murid mematuhi perintah. Tanyun, para gadis, dan raja beruang naga, mereka terbang ke bawah gerbang alam rahasia. Long Aotian dan lebih dari 2000 pejabat tinggi lainnya, mereka menghadap Tanyun dan para gadis, lalu berlutut dan berteriak, "Kami memberi hormat pada kepala sekte dan istri kepala sekte." Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian bangunlah." Para pejabat tinggi berdiri dengan hormat. Tanyun berkata, "Silakan kalian jalankan tugas masing-masing. Masalah di sini serahkan saja pada kepala sekte ini." Setelah para pejabat tinggi menerima perintah dan pergi, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan penghalang kedap suara yang menyelimuti gerbang alam rahasia menghilang. Segera setelah itu, satu demi satu suara terdengar. Pejabat tinggi sekte suci Wangfu, lelaki tua ini hanya mengatakannya sekali, "Siapapun yang membuka gerbang alam rahasia dan membiarkan kita masuk, lelaki tua ini tidak akan menghabisi siapapun. Jika kalian tidak ada yang membuka gerbang alam rahasia dan kita berhasil menerobos masuk, maka kalian semua akan dihabisi." Mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia menemukan 198 orang di alam eklosion. Di antara mereka, ada 3 orang di alam eklosion tingkat 9, 28 orang di alam eklosion tingkat 8, sisanya di alam eklosion tingkat keempat hingga tingkat ke-7. Tanyun mengirim transmisi suara pada para gadis dan raja beruang naga. "Ayo tangkap mereka semua." Sebuah suara terdengar dari luar. Orang tua ini menghitung sampai 3. "Jika gerbang alam rahasia belum dibuka, konsekuensinya akan kalian tanggung."
Pada saat ini, di luar gerbang alam rahasia, seorang lelaki tua di alam eklosion tingkat 9 berdiri di udara lalu dia berkata, 1. Setelah mengatakan hal itu, dia melihat bahwa gerbang alam rahasia belum dibuka. Lalu dia berkata lagi, 2. Sebelum mengatakan angka 3, dia dan orang-orang kuat lainnya tertawa. Ternyata itu gerbang alam rahasia yang perlahan-lahan terbuka. Lelaki tua di alam eklosion tingkat 9 berkata dengan tajam pada orang-orang kuat di belakangnya, habisi semua orang di alam rahasia abadi. Lelaki tua itu memimpin terbang menuju gerbang alam rahasia. Orang-orang kuat lainnya, mereka bergegas ke gerbang alam rahasia. Tetapi wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka melihat komandan mereka ditangkap oleh seorang pemuda. Mereka memandang pemuda berjubah ungu dan berseru, "Itu Tanyun, kepala sekte suci Huangfu. Dia hanya di alam eklosion tingkat kelima. Sementara komandan Liu Yi di alam eklosion tingkat 9. Tetapi mengapa komandan ditangkap olehnya dengan begitu mudah?" Tepat ketika semua orang panik, Liu Yi dicekik oleh Tanyun. Komandan dari istana tidak terbatas terlihat tidak punya kekuatan di depan Tanyun. Wajah Tanyun tanpa ekspresi. Dia menampar wajah Liu Yi. Tanyun melemparkan Liu Yi yang sekarat ke belakang dan berkata dengan dingin, "Ying Ying, segel kolam spiritualnya." Tanyun tidak menggunakan mata Dewa Hongmeng. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin membuat musuh gemetar dan menangkap mereka hidup-hidup. Tanyun ingin membiarkan para penjahat tua itu menderita bayangan-bayangan kematian. Coba Ying Ying terbang keluar dari gerbang alam rahasia. Dia memotong lengan dan kaki kanan Liu Yi dengan pedang, lalu menyegel kolam spiritualnya dan menempatkan Liu Yi di dalam pagoda suci. Pada saat ini, Raja Beruang Naga, Subing, Suzhen, Meng Yi, Yukin, Xiao, Xianer, dan Xian keluar dari gerbang alam rahasia. Mereka mengikuti Tanyun dengan cepat. Pada saat ini, orang-orang dari istana tidak terbatas berteriak dengan ngeri, "Ayo lari, kita sama sekali bukan lawan mereka." Tanyun berkata, "Hari ini, kalian tidak akan ada yang bisa melarikan diri." Begitu Tanyun selesai berbicara, dia memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dia mengambil langkah di udara dan melintasi jarak 100 mil. Dia menghentikan seorang wanita tua yang berada di alam eklosion tingkat ke-9. Wanita tua itu gemetar ketakutan. Ketika dia mencoba melarikan diri ke kiri, Tanyun mengayunkan pedangnya. Tanyun memotong kaki kanannya, kemudian memotong kaki kirinya. Wanita tua itu tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah leher Tanyun. Tanyun menghindar dan langsung mengayunkan pedangnya untuk memotong tangan kanan wanita tua itu. Wanita tua itu berkata, "Tanyun, aku akan mati bersamamu." Kelapa wanita itu membengkak. Dia ingin meledakkan kolam spiritualnya. Sosok Tanyun melintas dan telapak tangannya mendarat di dahi wanita tua itu. Tiba-tiba, telinga, hidung, dan mata wanita tua itu dipenuhi darah. Kelapanya yang membengkak menyusut seperti balon yang kempes dan dia jatuh dari langit. Toba Ying Ying membawa wanita tua itu ke dalam pagoda suci. Kemudian Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Setiap kali dia mengejar musuh yang melarikan diri, dia menghancurkan dada musuh dengan satu telapak tangannya. Raja Beruang Naga melepaskan aura periode dewasa tingkat 10 dan melukai musuh yang terkenal. Raja Beruang Naga mengejar musuh di alam eklosion tingkat 9. Dia tidak bisa melukainya dengan satu pukulan, jadi dia menyeringai dan menyerang musuh itu bertubi-tubi. Shen Subing dan para gadis mengejar musuh. Mereka memotong urat dan otot musuh dengan pedang. 9 musuh di alam eklosion tingkat ke-8 saat ini sedang terbang. Salah satu dari mereka melihat ke belakang ke arah Shen Subing dan berteriak, "Kita tidak bisa melarikan diri. Ayo kita tangkap gadis ini bersama-sama untuk mengancam Tanyun." Mendengarkan hal itu, 8 orang lainnya berhenti. Ketika mereka hendak menyerang Shen Subing, tiba-tiba mereka tercengang karena Tanyun, Raja Beruang Naga, dan beberapa gadis lainnya. Mereka sama sekali tidak berniat untuk membantu Shen Subing. Tiba-tiba, kebingungan berlama-lama di benak 9 orang itu.
Mengapa Tanyun dan yang lainnya tidak membantu Sen Subing? Salah satu dari mereka mengesampingkan kebingungan dan berkata dengan tegas, "Jangan takut, kita ada 9 orang." Meskipun dia mengatakan hal seperti itu, tetapi jantungnya berdetak dengan kencang. Mereka semua mengerahkan kekuatan dan secara agresif menyerang Sen Subing. Sen Subing berkata, "Kalian bersembilan hanya di alam eklusion tingkat ke-8. Bahkan jika kalian berada di tingkat ke-9, kalian pasti akan kalah." Sen Subing menggunakan langkah ruang dan waktu dan melesatkan pedangnya. Saat berikutnya, pedang pertama menembus dada seseorang, pedang kedua menembus organ dalam seseorang, pedang ketiga memotong lengan satu orang. Setelah 9 pedang berlalu, 5 dari mereka terluka parah dan jatuh dari atas langit. 4 orang lainnya melarikan diri sambil berteriak ketakutan. Tetapi Sen Subing mengejar dan menampar punggung ke-4 orang yang melarikan diri. Segera 4 orang itu pingsan dan jatuh ke bawah. Pada saat ini, Toba Ying mengeluarkan pagoda suci dan membawa 9 orang itu. Total ada lebih dari 300 orang istana tidak terbatas yang terkunci di dalam pagoda suci. Setelah itu, Tanyun, para gadis, dan Raja Beruang Naga terbang ke alam rahasia abadi. Kesadaran spiritual Tanyun menyelimuti seluruh alam rahasia. Lalu dia berkata, "Kalian bisa berkultivasi dengan tenang. Semua orang yang menyerang telah ditangkap hidup-hidup." Mendengarkan hal itu, para murid bersorak dan dengan penuh semangat membungkuk. Long Aotian dan para kepala sekte lainnya yang memilih untuk bergabung dengan sekte suci Wangfu, mereka merasa sangat beruntung. Mereka merasa bahwa bergabung dengan sekte suci Wangfu adalah pilihan yang tepat. Mereka juga menjadi pejabat tinggi. Tanyun dan yang lainnya melewati formasi teleportasi dan menuju ke alam rahasia jiwa ilahi. Alasan mengapa Tanyun kembali ke alam rahasia jiwa ilahi itu karena tidak ada formasi teleportasi yang mengarah ke alam rahasia Murong di alam rahasia abadi. 1,5 jam kemudian, di alam rahasia Murong yang luas, di aula istana yang tergantung di langit, Murong Sisi sedang duduk. Sekarang Murong Sisi di alam eklusion tingkat ketiga. Dia menutup matanya dan tetap diam. Pada saat ini ada lebih dari 500 orang di alam ilahi yang sedang berdiri. 60 di antaranya adalah tetua keluarga Murong. Sisanya orang-orang dari alam rahasia jiwa ilahi yang melarikan diri ke alam rahasia Murong. Di luar aula istana ada lebih dari 600 pejabat tinggi yang juga dari alam rahasia jiwa ilahi. Pada saat ini para pejabat tinggi berkata, "Kepala Murong, kamu memiliki banyak formasi teleportasi. Tunggu apa lagi? Mari kita melarikan diri dari sini." "Itu benar, Kepala Murong. Cepat buka formasi teleportasi dan biarkan kita melarikan diri." Mendengarkan hal itu, Murong Sisi tetap diam. Dari sudut pandangannya, dia adalah guru dari tunangan kepala sekte, yaitu Song Wuxiao. Tetapi keluarga Murong adalah bawahan dari sekte suci Wangfu. Jadi dia menahan keinginan untuk menghabisi sekelompok orang yang serakah dan takut akan kematian. Tetua Agung keluarga Murong yaitu Murong Ruping, dia memelototi pejabat tinggi yang ada di dalam aula istana. Lalu dia berkata, "Sekelompok orang tidak tahu malu. Kepala keluarga tidak akan membuka formasi teleportasi tanpa perintah dari kepala sekte." Tidak menunggu Murong Ruping selesai berbicara, tiba-tiba seorang kepala divisi jiwa kuno di alam ilahi tingkat sempurna, yaitu Ye Fuchen, menampar wajah Murong Ruping dan berkata, "Kamu sombong sekali. Keluarga Murong hanya bawahan dari sekte suci Wangfu. Kamu adalah anjing sekte suci Wangfu." Pada saat ini, semua pejabat tinggi menuju ke arah Murong Ruping. Murong Ruping dan 59 tetua lainnya, mereka benar-benar marah. Tepat ketika mereka terbakar amarah, Murong Sisi yang diam tiba-tiba membuka matanya. Segera setelah itu, sebuah cahaya membuat tangan kanan Ye Fuchen terputus. Pada saat berikutnya, Murong Sisi melintas dan muncul di depan Ye Fuchen. Ye Fuchen memelototi Murong Sisi dan meraung, "Murong Sisi, bahkan jika kamu di alam eklosion, kamu tetaplah anjing sekte suci Wangfu. Jangan lupa identitasmu. Kamu hanyalah bawahan sekte suci Wangfu." Mata indah Murong Sisi memancarkan niat membunuh yang dingin. Lalu dia berkata dengan dingin,
Jika kamu berbicara lagi, kepala keluarga ini akan menghabisimu." Ye Fuchen meraung, "Kamu adalah bawahan. Apakah kamu ingin memberontak?" Pada saat ini, lebih dari 400 pejabat tinggi yang ada di aula istana berkata, "Murong Sisi, kepala Ye benar. Keluarga Murong adalah anjing sekte suci Wangfu. Adapun lebih dari 600 pejabat tinggi di luar aula istana, mereka hanya diam." Setelah mendengarkan, Murong Sisi sangat marah, sehingga tubuhnya yang halus bergetar hebat. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat dihabisi. Jika tidak, Tanyun akan marah dan keluarga Murong akan hancur. Murong Sisi memuntahkan seteguk darah. Melihat adegan ini, Ye Fuchen dan pejabat tinggi semakin menjadi-jadi. Ye Fuchen berkata, "Murong Sisi, kamu memotong tanganku. Sekarang kamu harus menyerahkan tanganmu." Sebelum Ye Fuchen selesai berbicara, dia mendengarkan sebuah suara dari luar. Ye Fuchen sepertinya tahu siapa pemilik suara itu, dan tiba-tiba dia gemetar ketakutan. Hal yang sama berlaku untuk para pejabat tinggi lainnya. Detik berikutnya, Song Wuxiao terbang ke aula istana terlebih dahulu. Dia mendukung Murong Sisi yang gemetar hebat karena marah. Murong Sisi tampak sedih dan berkata, "Xiao, jangan khawatir, aku baik-baik saja." Pada saat ini, para pejabat tinggi yang sebelumnya menyebut Murong Sisi seekor anjing menjadi pucat karena ketakutan. Mereka secara alami tahu bahwa Song Wuxiao adalah tunangan Tanyun, tetapi mereka tidak tahu bahwa gurunya adalah Murong Sisi. Segera, Tanyun yang mengenakan jubah ungu muncul. Ye Fuchen menundukkan kepalanya dan bersujud pada Tanyun. Tanyun bahkan tidak melihat ke arah Ye Fuchen. Dia melirik ke aula dengan sangat kecewa. Lalu dia berkata, "Apa aturan pertama yang dibuat oleh kepala sekte ini?" Mendengarkan hal itu, lebih dari 400 pejabat tinggi sangat ketakutan. Ketika lebih dari 400 pejabat tinggi menggigil, Tanyun memandang lebih dari 600 pejabat tinggi yang berdiri di luar aula istana. Lalu dia berkata dengan dingin, "Apakah ada yang mengingatnya?" Pada saat ini, seorang wanita berlutut dan berkata, "Aturan pertama adalah apakah itu bawahan atau kekuatan lain yang telah ditaklukkan oleh sekte suci Wangfu, maka sekte suci Wangfu akan menghormati mereka. Siapa yang melanggar akan dihukum berat." Tanyun memelototi 400 pejabat tinggi di aula istana dan berkata dengan tajam, "Kalian beraninya menganggap keluarga Murong sebagai anjing. Kalian semua dieksekusi." Murong Sisi dan 60 tetua dari keluarga Murong, mereka sangat berterima kasih kepada Tanyun. Lebih dari 400 pejabat tinggi ketakutan dan memohon belas kasihan. "Kepala sekte, maafkan kami. Bahkan jika kami dihukum berat, tolong jangan habisi kami." Murong Sisi yang baik hati berkata, "Kepala sekte, lupakan saja. Hukum saja mereka dengan berat, tetapi jangan habisi mereka." Ketika semua orang mendengarkan kata-kata itu, mereka berterima kasih kepada Murong Sisi. Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Hatimu selalu terlalu lembut. Ini adalah kelemahan terbesarmu. Kamu harus mengubahnya di masa depan. Jika tidak, kamu akan menderita cepat atau lambat. Ini saranku untukmu." Tanyun menatap 400 pejabat tinggi dan berkata, "Baiklah, demi Sisi, kalian akan dibebaskan dari hukuman mati. Menurut pasal 11 aturan sekte, orang yang mengganggu kedamaian sekte akan dihabisi tanpa ampun. Pasal 12 aturan sekte, mereka yang dicurigai melarikan diri sebelum pertempuran akan dihukum berat. Apa pendapat kalian tentang aturan sekte suci Wangfu ini?" Sebelum pejabat tinggi bisa berkata, Tanyun tiba-tiba mendorong telapak tangan kanannya. Segera, api Hongmeng menutupi para pejabat tinggi dan mereka berubah menjadi abu. Pada saat ini, lebih dari 600 pejabat tinggi di luar aula istana. Mereka berlutut dan gemetar ketakutan. Tanyun melirik ke arah mereka dan berkata, "Sekarang alam rahasia jiwa ilahi telah aman. Setelah kalian memimpin para murid yang bersembunyi di keluarga Murong untuk kembali, posisi jabatan kalian akan meningkat 1 tingkat.
kalian tidak perlu takut menghadapi kepala sekte ini. Selama kalian tidak melanggar aturan sekte dan setia pada sekte, selama kalian memiliki hati nurani yang bersih, bahkan jika kamu hanya seorang diaken kecil dari gerbang luar, kamu bisa berbicara santai dengan kepala sekte ini. Apakah kalian mengerti? Semua pejabat tinggi berkata serempak. Bawahan ini mengerti. Tanyun berkata, "Baiklah, kalian bisa pergi." Para pejabat tinggi berdiri dan pergi dengan gembira karena naik jabatan satu tingkat. Pada saat yang sama, mereka memutuskan untuk tidak melanggar aturan sekte dan setia pada Tanyun dan sekte suci Wangfu. Di aula istana, para tetua keluarga Murong berlutut menghadap Tanyun. Lalu mereka berkata, "Terima kasih karena kepala sekte telah menegakkan keadilan." Tanyun berkata dengan tulus, "Aku mengeksekusi mereka bukan karena Sisi adalah guru Xiao, tetapi untuk menangani masalah sesuai dengan hukum." Setelah para tetua mengangguk, mereka berdiri dengan hormat. Tanyun mendatangi Murong Sisi dan berkata dengan lembut, "Mulai sekarang kepala sekte ini akan memberimu izin menghabisi siapapun yang mengacau di keluarga Murong." Murong Sisi menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia menatap pria bijak di depannya dan merasakan perasaan hangat dilindungi untuk pertama kalinya. Perasaan ini belum pernah ada sebelumnya. Murong Sisi memandang Tanyun, lalu dia berkata, "Kepala sekte, ada lebih dari 200 orang dari istana tidak terbatas yang saat ini berada di luar alam rahasia Murong. Apa yang harus kita lakukan?" Mata Tanyun memancarkan cahaya dingin. Lalu dia berkata, "Tentu saja menangkap atau menghabisi mereka." Pada saat yang sama di luar alam rahasia keluarga Murong yang berupa air terjun, ada lebih dari 200 orang di alam eklosion. Salah satu dari mereka berteriak, "Formasi pertahanan macam apa yang diatur di gerbang alam rahasia ini? Kita tidak bisa menembusnya dengan seluruh kekuatan kita. Orang tua ini adalah master formasi abadi tingkat tinggi. Aku bahkan tidak bisa melihat formasi pertahanan yang ada di gerbang alam rahasia ini. Di mana Tanyun? Apakah dia bersembunyi di alam rahasia Wangfu, alam rahasia jiwa ilahi, alam rahasia abadi, atau alam rahasia Murong? Kita harus bisa menangkap Tanyun dari kepala istana 6 surga demi pil alam eklosion. Bahkan jika kita membutuhkan 1 atau 10 tahun, kita tetap akan mendobrak gerbang alam rahasia. Jangan mengeluh, ayo serang gerbang alam rahasia." Sesaat kemudian, orang itu berkata lagi, "Semuanya, lihatlah, gerbang alam rahasia akan segera terbuka." Orang-orang dari istana tidak terbatas menjadi semangat karena mereka tahu bahwa keluarga Murong tidak mungkin memiliki orang yang lebih dari alam eklosion tingkat ketiga. Wajar bagi mereka untuk berpikir demikian karena mereka tahu bahwa setelah naik ke alam eklosion tingkat keempat, jika mereka tidak pergi ke Sungnan Xiangshan atau istana tidak terbatas, maka mereka akan dihabisi. Tepat ketika semua orang bersemangat, suara acuh tak acuh terdengar. Sekelompok orang tua, "Apakah kalian sudah cukup untuk menyerangnya? Jika sudah cukup, giliran kepala sekte ini." Semua orang tertegun sejenak setelah melihat gerbang alam rahasia terbuka. Tanyun yang berada di alam eklosion tingkat kelima terbang bersama para gadis dan melayang di udara. Pada saat ini, Tanyun dapat melihat sekilas bahwa lebih dari 200 musuh, hanya 11 yang berada di alam eklosion tingkat ke-8, sisanya di tingkat ke-4 hingga ke-7. Seorang lelaki tua terkemuka menatap Tanyun, begitu juga yang lain. Pada saat ini di mata mereka, Tanyun bukanlah manusia, tetapi pil alam eklosion. Mereka tidak menyangka bahwa mereka cukup beruntung karena menemukan Tanyun di alam rahasia Murong. Semua orang berpikir bahwa selama mereka menangkap Tanyun, mereka bisa mendapatkan pil alam eklosion. Itu membuat mereka sangat bersemangat. Pada saat ini, pemimpin mereka di alam eklosion tingkat ke-8 berkata, "Tanyun, kamu hanya di alam eklosion tingkat ke-5. Ternyata kamu berani keluar untuk bertarung. Kamu pasti tidak bisa melihat ranah milikku." Tanyun, dengarkan orang tua ini. Aku di alam eklosion tingkat ke-8. Orang tua ini bisa menghabisimu dengan satu jari. Tanyun berkata dengan jijik, "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang memiliki jari yang lebih kuat." Tanyun menghilang. Kemudian Tanyun tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu.
Dia menjulurkan jari dan menusukkannya ke dahi lelaki tua itu. Kemudian, seluruh kelapa lelaki tua itu meledak seperti semangka. Sebelum 8 jiwa abadinya melarikan diri, mereka semua dihancurkan. Adegan ini bukan masalah sepele bagi banyak orang. Itu membuat mereka ketakutan. Di dalam hati mereka, semut di alam eklosion tingkat kelima berubah menjadi seperti dewa yang sangat menakutkan. Mereka berkata, "Lari, kekuatan Tanyun terlalu kuat." Mereka seperti burung yang ketakutan. Mereka berhamburan dan mencoba melarikan diri. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dia seperti hantu dan sangat cepat sehingga tampak seperti kilat. Tanyun memotong lengan musuh satu persatu. Musuh yang terluka parah kehilangan kemampuan untuk terbang dan mereka jatuh ke bawah. Shen Subing dan para gadis lainnya, mereka memegang pedang. Mereka juga mengejar musuh yang melarikan diri. Raja beruang naga tubuhnya yang fleksibel bergerak melintasi langit. Setiap kali dia mengayunkan palu raksasanya, maka akan ada musuh yang terluka parah. Pada saat ini, Murong Sisi yang berdiri di gerbang alam rahasia. Dia menatap Tanyun dan gadis-gadis dengan keterkejutan yang dalam di matanya. Terutama Tanyun, ada kekaguman yang tidak terbendung. Pikirannya kembali ke waktu ketika dia menjadi kepala divisi senjata gerbang dalam. Ketika dia dan Shen Subing serta kepala divisi lainnya pergi ke gerbang luar untuk memilih murid, pemuda yang tidak diinginkan siapapun kini telah tumbuh menjadi eksistensi yang membuatnya terkagum-kagum. 60 tetua keluarga Murong di belakangnya masih syok dengan tusukan Tanyun terhadap orang di alam eklosion tingkat ke-8. Mereka tidak tahu seberapa kuat Tanyun saat ini. Pada saat yang sama, Toba Yingying telah mengurung lebih dari 200 musuh di dalam pagoda suci. Tanyun tiba-tiba menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Murong Sisi menatapnya dengan kebingungan. Jadi Tanyun tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku ini?" Murong Sisi menjadi tenang. Ada sedikit rasa malu yang muncul di wajahnya yang cantik. Tanyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Murong Sisi mengerutkan bibirnya dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Kepala Sekte, aku ingin bertanya, berapa banyak orang di alam eklosion tingkat ke-8 yang bisa kamu lawan?" Tanyun mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Jangan bicara tentang alam eklosion tingkat ke-8. Bahkan jika alam eklosion tingkat ke-9, aku bisa mengalahkan banyak." Mendengarkan hal itu, Murong Sisi dan para tetua terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah waktu yang lama, semua orang menjadi tenang. Tanyun mengambil langkah di udara dan muncul di depan Murong Sisi. Lalu dia berkata, "Kamu adalah guru Xiao. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku dengan namaku. Setelah krisis di alam rahasia Murong telah diselesaikan, saatnya bagiku untuk kembali ke alam rahasia Huangfu. Di sana ada kepala istana tidak terbatas." Murong Sisi mengirim Tanyun dan yang lainnya menuju formasi teleportasi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Song Wuxiao, dia bertanya pada Tanyun, "Bagaimana kabar Gongsun Ruoxi?" Tanyun memberitahunya bahwa Ruoxi sedang berkultivasi. Kemudian dia dan para gadis memasuki formasi teleportasi selama lebih dari 1 jam. Setelah sampai di alam rahasia jiwa ilahi, Tanyun dan yang lainnya kembali ke alam rahasia Huangfu. Gerbang alam rahasia Huangfu sedang diserang oleh lebih dari 200 orang. Pada saat ini, kera iblis sedang berbaring telentang di rumput. Dengan kakinya disilangkan, dia tampak santai. Kera iblis melompat sambil memegang tongkat hitamnya. Pejabat tinggi lainnya di alam rahasia Huangfu segera memberi hormat pada Tanyun. Su Yu memandang Tanyun dengan cemas dan berkata, "Yuner, bagaimana situasi alam rahasia abadi, alam rahasia jiwa ilahi, dan alam rahasia Murong?" Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Dante Shaner meraih lengan Suyu dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, jangan khawatir, musuh 3 alam rahasia telah ditangkap dan tidak ada yang lolos." Suyu melebarkan matanya dan berkata, "Yuner, apakah yang dikatakan Shaner itu benar?" Tanyun sedikit menunduk dan berkata, "Ayah mertua, apa yang dikatakan Shaner itu benar sekali." Kata-kata Tanyun seperti ledakan yang dilemparkan ke dalam pikiran Suyu dan semua pejabat tinggi. Mereka tahu bahwa kepala sekte dan beberapa istrinya sangat kuat.
tetapi sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa mereka telah menjadi begitu kuat. Ketika semua orang terkejut, Tanyun melihat ke arah kera iblis dan bertanya, "Seberapa kuat musuh di luar gerbang alam rahasia?" Kera iblis berkata dengan acuh tak acuh, "Di antara lebih dari 200 orang, hanya kepala istana tidak terbatas yang di alam eklosion tingkat sempurna, sementara yang lainnya sangat lemah. Adapun kepala istana itu, aku tidak tahu bagaimana kekuatannya." Mendengarkan hal itu, Tanyun mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata pada Sensubing dan para gadis, "Lebih dari 200 orang dari istana tidak terbatas. Mereka tidak perlu dikhawatirkan. Hanya saja, kita belum tahu seberapa kuat kepala istananya. Oleh karena itu, aku akan bertarung bersama kera tua. Ingat, kalian tidak boleh keluar dari alam rahasia sebelum aku dan kera tua telah mengetahui kekuatan kepala istana tidak terbatas." Pada saat yang sama, di luar alam rahasia Wangfu, seorang lelaki tua sedang minum anggur. Orang ini tidak lain adalah kepala istana tidak terbatas, yaitu Xuan Yuan Fengshu. Dia dipromosikan ke alam eklosion tingkat sempurna 10.000 tahun yang lalu. Dia yakin bahwa selama dia menangkap Tanyun, dia akan mendapatkan pil alam eklosion. Setelah meminumnya, dia akan mampu menyentuh kesempatan untuk naik ke alam abadi. Menurutnya, ketika gerbang ke alam rahasia berhasil dihancurkan, itu akan menjadi hari ketika sekte suci Wangfu dihancurkan, dan juga saat Tanyun ditangkap hidup-hidup. Xuan Yuan Feishu tersenyum, lalu dia berkata, "Ayo, terus serang gerbang alam rahasia sampai hancur." Waktunya Saweria dari Dewa. "Semangat Min, siap, terima kasih banyak." Dari Dimas, "Bang, uploadnya tiap hari apa? Atau tiap hari?" Hashtag Baturoh tingkat rendah. Untuk sementara Mimin biasanya tuh upload setelah lebih dari 24 jam sih. Kalau dulu kan sebelum 24 jam tuh udah upload lagi ya. Tapi kalau dilakukan secara terus menerus, apalagi Mimin juga ada kerjaan lainnya tuh, terasa capek banget ya. Badan tuh pasti ya pegel-pegel, gampang sakit gitu sih teman-teman. Jadi Mimin nyari juga istirahat ya. Dari Eki, "Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali." Waduh, jos banget kata-katanya ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.